tim lidik, tim sidiknya itu ditangkap di tengah-tengah. Harusnya 2020 Harun Masiku tertangkap. Harusnya ditangkap. Udah ketahuan Harusnya lokasinya. ditangkap, tapi kita yang Lokasi ditangkap. waktu itu di mana Harun Masiku? Di sekitaran PT IKA. Oh, Anda tahu waktu itu? Anda penyidiknya bukan? Saya bukan penyidik operasi penangkapan, tapi saya pengejarannya setelah dia buron. Oke. Saya masuk. Tapi itu membutuhkan upaya yang luar biasa waktu itu. Dan sampai hanya sekarang bahkan kan nggak ketangkap. Dan itu yang salah Jokowi pasti. Anda katakan tadi bahwa operasi tangkap tangan OTT itu nggak akan bisa disetir. Kalau malam itu Gubernur Bobi terlibat, maka langsung ditangkap. Langsung diambil. Dan nggak mungkin bisa direkayasa dalam tanda kutip. Kalau on the spot pada hari H detik alirannya itu, segala macam. Tanggal 26, 27 itu nggak bisa. Ada Rp1 pun ke Gubernur pasti nggak bisa. Diumumkan pasti saat langsung. itu. Karena itu kan nggak bisa. Jangan dulu deh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena melibatkan beberapa direktorat itu Pak ya. Dari direktorat surveillance, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Nggak bisa dikondisikan semua. Ya artinya kita mau misalnya masing-masing direktorat dari 6 direktorat itu sampai ke penyadapan ya, direktorat Indah. Itu misalnya 6 direktorat itu satu satgas, artinya 6 satgas. 6 satgas kali 5, 30 orang. Pimpinan, dirlit, dirdik, dirtut, pimpinan 5. Nggak mungkin itu ya. Sekitar 50 something lah ya. Oke, dan itu nggak pernah ada sejarahnya OTT bisa dikendalikan. Sepengetahuan Anda. Ini penyidik. Harun Masiku diintervensi ya. Ya enggak, ini OTT, kita bicara OTT. Saya mau bicara. OTT Harun Masiku itu intervensi itu OTT. Itu di OTT, oke. Jadi di high. Tapi kan Harun Masikunya nggak intercept di tengah tuh. Kalau Harun Masiku. Oke. Itu intervensi namanya dong. Tim lidik, tim sidiknya itu ditangkap di tengah-tengah. Harusnya 2020 Harun Masiku tertangkap. Harusnya ditangkap. Udah ketahuan Harusnya lokasinya. ditangkap, tapi kita yang lokasi ditangkap. waktu itu di mana Harun Masiku? Di sekitaran PT IKA. Oh, Anda tahu waktu itu? Anda penyidiknya bukan? Saya bukan penyidik operasi penangkapan, tapi saya pengejarannya setelah dia buron. Saya masuk. Tapi itu membutuhkan upaya yang luar biasa waktu itu. Dan sampai sekarang bahkan kan nggak ketangkap. Dan itu yang salah Jokowi pasti. Iya, betul nggak? Nggak, artinya kan begini. Bung, jangan mancing-mancing. Saya nanti aja. Mau Jokowi nggak ada masalah. Ya. Yang penting kita diskusinya lah, ya kan? Jadi gini, Bung Aiman. Saya takutnya kepala bapak-bapak ini di kepalanya cuma Jokowi doang. Bung, ini kan tadi saya hargai betul ya pengalaman dia 20 tahun di KPK. Lalu ada dan membuka yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ya, disampaikan juga bahwa kalau OTT itu sebetulnya harus sedikit diralat. Jadi Harun Masiku waktu itu ada di PT IKA. Nah, maksud saya 2020 luar biasa. Jadi bukan tidak bisa diintervensi, nyaris tidak bisa diintervensi karena faktanya terjadi kan. Saya baca cerita Harun Masiku itu seru sekali, teman-teman penyidik itu bahkan kemudian dikurung di dalam sebuah ruangan, dipaksa tes narkoba, tiba-tiba dianggap positif dan sebagainya. Itu kan intervensi sekali, padahal itu operasi OTT gitu loh. Nah, ya nanti kan bilang kata dia lagi, itu kan tahun-tahun itu beliaunya masih ada di situ. Tadi waktu kita ngobrol pada tahun 2019 terjadi pelemahan yang luar biasa sampai Firly duduk di situ, kemudian RUU-nya direvisi sampai terjadi penolakan anak-anak STM juga turun. Itu kan luar biasa sekali. Padahal sebelumnya kan dia cerita kepada siapa ya, Najwa Shihab atau siapa kan, ya harus diperkuat. Enggak, saya kan mau mempertegas. Jadi kembali ke soal Bobi, saya rasa seperti tadi bahwa pada tadi kan kita ngobrol ya bahwa beliau ini boleh saya sebut ya waktu kita offline ya, bahwa teman kita ini berpendapat menduga sebetulnya targetnya bukan Ginting apalagi tadi Bobi, tapi PPK-nya ya, petugas pembuat komitmen. Boleh jelas nggak? Jadi pada saat OTT ini tidak mungkin menarget Kadis PUPR Topan Ginting, apalagi Bobi Nasution. Bukan. Gimana penjelasannya? Kayak gitu tadi. Oke, kita dengarkan nih. Jadi after 2019 ini bukan fakta ya, tapi ini analisis penyidik. Tragedi, terus itu juga kami kemudian banyak dikriminalisasi, teman-teman penyidik banyak bahkan di OTT, bukan kita yang meng-OTT malah di OTT, malah ditangkap, dijebak dan lain-lain. Itu biasanya kita kemudian prediksi saya malah target utamanya ini PPK. Bung Aiman. Pejabat pembuat komitmen. Itu di bawah Dinas PUPR itu. Di bawah Dinas PUPR maupun di bawah Balai Kementerian PUPR. Makanya dua-duanya jadi Pak Herlian sama Pak siapa? Ada terjerat dua-duanya.
Jadi 2 orang itu pertama kali yang diambil. Oke. Itu yang pertama kali diambil. Lalu kemudian itu kan kepala ular. Iya. Diambillah orang itu, uangnya kemana? Itu kan pertanyaan pertama. Nah malam itu juga diantarlah bahwa uang itu untuk A, untuk B, untuk C. Dijemputlah ke lokasi, diambil alat buktinya. Karena kami selalu akan beberapa titik itu, jadi sudah nempel semua. Diambillah ke lokasi dan orangnya. Nah ini yang kata saya tadi kotak Pandoranya itu, begitu diambil kepala ulernya ke PPK-nya ini. Ternyata orang dekatnya Gubernur Bobi. Kalau ini kan titik-titik krusial ya, bahaya banget itu. Sama kayak waktu bansos, saya ngambil PPK pada saat itu. Hanya PPK eselon 4 atau eselon 5 gitu. Nggak tahu waktu itu menterinya? Belum tahu. Masa nggak tahu menterinya waktu itu Juliari tahu. Batubara? Tapi kalau KPK turun itu bukan. ada izin atasan ya? Oh pasti. Termasuk ke wilayah segala macam. Pasti. Berarti clear Aiman. Kalau misalnya pakai izin atasan segala macam, kalau atasannya atau pimpinan KPK itu bagian dari kekuasaan Pak Jokowi, harusnya nggak keluar izin itu untuk masuk ke Sumatera Utara, karena memang beresiko misalnya begitu. Ya, kan begitu aja kan, logikanya. Berarti kan nggak akan ada juga OTT ketika memang dianggap KPK itu yang tadi disampaikan bahwa itu bagian dari kekuasaan yang bisa diintervensi oleh Pak Jokowi. Clear bisa di situ. diacak-acak Sumatera Utara menurut Sumatera Utara kan ada berapa puluh kabupaten, Pak. Iya. Tapi kan resiko. Jadi kalau resiko sebenarnya seluruh Indonesia, Pak. Bukan begini, ini logika Bung Semar masuk maksud saya. Kalau misalnya itu terkait dengan kekuasaan, kenapa ngacak-ngacak Sumatera Utara yang mungkin saja bisa langsung ke ring satunya Gubernur Bobi yang katanya dilindungi. Nah, itu Ya, menurut saya memang agak lompat logikanya terlalu jauh ya Pak ya. Kalau kita Maksudnya? mau kebawa ke Jokowi terus agak kejauhan Pak. Enggak, tapi kan bahwa Anda katakan bahwa bisa diintervensi. Enggak, ini maksudnya gini, maksudnya ini menjawab apa yang disampaikan tadi, lingkaran kekuasaan itu bisa diintervensi, aparat penegak hukum masuk. Kalau saudara Bobi ini bisa diintervensi melalui KPK, aparat penegak hukum yang di KPK itu tidak akan masuk ke Sumatera Utara. Hei kau ketua KPK jangan coba-coba ya masuk Sumatera Utara kalau bisa diintervensi. Karena berisiko kalau Karena masuk situ. berisiko. Artinya gue cari aman aja dong. Gue cari yang di timur-timur deh. Nah berarti ini terjawab Bung Aiman. Itu tidak bisa serta-merta. Artinya nggak ada ini cawe-cawenya. Ya baguslah kalau gitu. Operasi tangkap tangan ini gini Bapak-bapak sekalian. Operasi tangkap tangan itu nggak bisa diatur wilayahnya. Jadi begini. Tim-tim penyelidik ini yang berangkat itu bukan mau OTT. Jadi tim penyelidik itu ada namanya kan operasi sprint tertutup, sprint terbuka. Surat perintah sprint itu ya. Ya. Oke. Jadi ada sprint terbuka, ada sprint tertutup. Kalau sprint terbuka yang reguler, sprint tertutup sama. Tim-tim penyelidik juga ke lapangan, ke daerah. Nah, ada dari Aceh sampai ke Papua, sprint tertutup ini. Nggak cuma hanya Sumatera Utara, jangan kita kegeeran juga bahwa KPK cuma mikirin Sumatera Utara aja, enggak. Dari ujung Aceh sampai ke Papua. Berjalanlah masing-masing satgas ini, ada 20 satgas dilidik, ada 20 satgas disidik, ada 20 satgas di TUT, dan ada puluhan satgas lainnya di Dumas, di surveillance dan lain-lain. Nah, mereka semua berjalan nih Pak. Yang kena petik duluan siapa itu nggak ada yang tahu. Sebentar, saya harus mendiskon apa yang kemudian Anda sampaikan. Nggak mungkin kan misalnya wilayah tertentu yang dianggap katakanlah keramat, sakral, berbahaya bagi KPK ketika kemudian dilakukan OTT. Atau misalnya institusi tertentu. Apa mungkin semuanya dianggap sama oleh KPK? Saya kok nggak yakin. Bagaimana Anda menjelaskan itu? KPK kan akan mengeluarkan sprint lidik ya Pak. Yang misalnya mungkin saya nggak misalnya tahu ini kita bicara ya, institusi TNI, Polri, apakah KPK akan menyentuh situ? BIN. Ini Bung Aiman ini sedang intervensi nih. Enggak. Jadi Saya mau seakan-akan tanya. enggak, ini kan menyatakan Semua seluruh sama. Indonesia sama. Iya. Bapak menyatakan enggak, jadi Bapak lagi intervensi. gini, Enggak, Anda Bung Aiman, coba dijawab soal itu. kalau kita ngomong jadi pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah KPK bisa diintervensi? Bisa. Kenapa? Soal OTT sekalipun, Soal OTT sekalipun bisa. tadi katanya nggak bisa. Fakta sejarah menyatakan Harun Masiku bisa. Oke. Ada contoh.
Jadi kalau kita ngomongin 1+1 sama dengan 2 belum tentu. Iya. Tapi sedikit, kecil sekali presentasinya. Karena operasi tangkap tangan aja yang saya ingat yang coba diintersep itu misalnya Harun Masiku atau ada Bupati Buol dulu ya, sampai kita dilemparin, timpuk segala macam lah, coba ditabrak dan lain-lain. Jadi ada challenge tentu saja. Ada perlawanan dari calon tersangka, mungkin dari calon saksi di daerah, ada perlawanan, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain lah ke kita. Tapi kalau misalnya mengintervensi secara struktural melalui lembaga, itu ya Harun Masiku, gitu loh. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya kemudian hari ini, alhamdulillahnya Pak Said belum ada nih teman-teman saya, karena saya diskusi dulu nih sebelum saya kesini pun saya diskusi. Jadi ke teman-teman internal KPK bahwa ini kan bawa amunisi lah gitu loh. Kalau misalnya ketemu tokoh-tokoh besar ini kan harus juga berisi otaknya gitu loh. Gak mungkin saya akan ngomong cuma jargon-jargon saja karena saya bukan politisi. Nah, jadi apakah ada intervensi? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada nih Pak Said. Untuk Jadi, OTT? Untuk OTT yang Sumut. Yang Sumut, oke. Belum ada. Taunya dari mana? Anda diskusi? Ya langsung lah sampai.